Lili dan nasi ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama kakak Ima Mutiara Salsabila. Di sini kakak akan menceritakan sebuah dongeng fantasi dengan media pop up book. Nah, kira-kira dongeng seperti apa ya teman-teman? Mari kita baca bersama-sama. Lili dan nasi ajaib. Sebelum bercerita, kakak akan mengenalkan tokohnya terlebih dahulu. Di sini ada Lili, si anak yang baik hati dan rajin. Ada juga Ratu Nasi dan ada peran tambahan yaitu Ibu Sendok dan Bapak Garpu. Penasaran bagaimana jalan ceritanya? Mari kita simak. Lili adalah seorang anak yang baik hati dan rajin. Tapi sayang, ada satu kekurangan. Setiap kali makan, Lili tidak pernah menghabiskannya. Lalu makanan itu dibuang secara sia-sia. Suatu malam, Lili terbangun dari tidurnya karena mendengar suara tangisan yang sangat kencang. Ia mencari-cari dari mana asal suara tersebut. Ketika sampai di dapur, Lili menemukan nasi yang sedang menangis. Lili heran, bagaimana mungkin nasi bisa hidup dan merasa sedih. Lili pun menghampiri nasi tersebut dan bertanya, "Hei nasi, kenapa kau menangis?" tanya Lili. Nasi menceritakan kesedihannya karena sering dibuang oleh manusia. Lili merasa iba dan ingin membantu. Tiba-tiba saat Lili membuka tudung saji, cahaya yang amat terang menghalangi penglihatan Lili. Lili gelisah ke dunia yang berbeda. Kira-kira Lili terhisap ke dunia apa ya teman-teman? Dunia makanan. Di sana semua makanan bisa berbicara dan beraktivitas seperti manusia. Selamat datang di dunia makanan. Lili berbalik dan terkejut melihat sendok dan garpu. Halo, aku Ibu Sendok dan ini Bapak Garpu. Kami penjaga gerbang dunia makanan. Kemudian Ibu Sendok dan Bapak Garpu mengajak Lili berkeliling-keliling sambil menceritakan berbagai hal menarik tentang dunia makanan. Namun Lili merasa ada yang aneh. Tapi tidak ada satupun makanan yang dia banyak. Kenapa mereka seperti tidak suka padaku? Tanya Lili heran pada Ibu Sendok. Ibu Sendok tersenyum lembut. Lili, perhatikan sekelilingmu. Di setiap sudut dunia makanan terdapat layar ajaib yang memantau manusia saat makan. Layar itu mencatat siapa saja yang menghargai dan siapa saja yang menyanyiakan makanan. Lili baru menyadari kesalahannya. Lalu, bagaimana caraku memperbaiki kesalahan ini, Bu? Tanya Lili pada Ibu Sendok. Ayo ikuti kami, ajak Ibu Sendok dan Bapak Garpu. Mereka
mengajak Lili ke sebuah tempat istimewa di dunia makanan. Wah, tempat istimewa apa ya? Teman-teman penasaran tidak? Wah, tempat istimewa apa ya ini teman-teman? Istana. Ibu Sendok dan Bapak Garpu mengajak Lili ke istana. Wah, Lili, di dalam istana ini ada seorang ratu yang bisa membantu, ujar Bapak Sendok. Lili mengangguk antusias. Sesampainya di dalam istana, Lili terbelalak kagum melihat ratu yang ternyata terbuat dari nasi. Wow, dengan berharap Lili menghampiri ratu nasi itu. Yang mulia ratu, sapa Lili sopan. Bolehkah aku meminta bantuanmu? Bantuan apa yang kamu inginkan? Tanya ratu nasi. Lili kemudian menceritakan semua yang terjadi padanya dengan jujur. Seketika semua makanan berkumpul di dekat layar ajaib. Dengan Lili yang berdiri di depan mereka ditemani oleh ratu nasi. Dengan suara Lili berkata, "Hai teman-teman dunia makanan, aku Lili, manusia yang tersesat di sini. Aku tahu kalian kecewa padaku karena sering menyanyiakan makanan. Aku minta maaf atas semua kesalahan itu." Ratu nasi mengangguk dan melanjutkan, "Lili, ketika semua manusia makan dengan penuh rasa syukur dan menikmati setiap suapan, maka di situ kami para makanan merasa sangat dihargai." Lili terharu mendengarnya. "Iya Ratu, aku sangat menyesal. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan menjadi anak yang lebih menghargai makanan." Seketika semua makanan bersorak gembira mendengar janji Lili. Layar ajaib pun berputar-putar memancarkan cahaya warna-warni yang indah. Kira-kira apa yang akan terjadi ya teman-teman? Pagi hari pun tiba. Lili bangun dari tidurnya dengan perasaan senang. Loh, ternyata tadi malam aku mimpi. Tapi rasanya nyata banget. Gumamnya sambil mengucap mata. Lili bergegas untuk bersiap-siap berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, Lili menyempatkan dirinya untuk sarapan. Dengan lahap, Lili memakan semua makanannya tanpa tersisa. Sambil menikmati makanan, ia mengingat petualangannya di dunia makanan. Aku harus ingat janjiku untuk selalu menghargai makanan, pikirnya sambil tersenyum. Sejak malam itu, Lili tidak pernah lagi membuang-buang makanan. Ia tumbuh menjadi anak yang menghargai setiap suasana. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Lili dan nasi ajaib ini yaitu selain tentang menghargai makanan, dongeng ini
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.